Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai Jumat hari ini. Ternyata pada Jumat kali ini kita masih dalam keadaan hidup. Kita masih dalam keadaan sehat, dan yang paling istimewa kita masih dalam keadaan istiqamah, masih datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan salat Jumat. Ini yang disindirkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata thalatha marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i hanya karena menyepelekan panggilan Allah, taba Allahu ala qalbih, maka Allah akan kunci hatinya. Tapi alhamdulillah hari ini kita datang dalam rangka istiqamah, syukur, alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Allah menciptakan bangsa manusia, Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya. Sungai sudah mengalir di mana-mana, hewan sudah berkeliaran, syaitan sudah dijadikan, jin sudah diciptakan, malaikat sudah ditugaskan. Pertanyaan besar, mengapa penciptaan langit beserta isinya lebih didahulukan oleh Allah ketimbang penciptaan manusia? Jawabannya, karena seluruh alam jagat raya ini pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi jangan lupa saudaraku, kalau Allah sudah mentakdirkan itu, alam yang seharusnya pelayan bagi manusia tapi akan berubah menjadi mesin pembunuh massa untuk manusia. Apa sebab? Karena kita tidak mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, itu atas kudrat irada Allah, karena Allah yang maha mengatur. Baru-baru ini kita saksikan di televisi, kita baca lewat media sosial, bagaimana saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lombok, di Donggala, di Kota Palu. Iya, kita melihatnya berbela sungkawa, betul. Kita cemas, iya, sejak dari relawan sampai ke pemerintahan cemas melihat ini. Para doktor, para profesor dari berbagai universitas berkumpul melakukan penelitian. Apa gerangan sebab kenapa gempa dan tsunami itu terjadi? Tapi lewat khutbah Jumat ini kita tidak bahas faktor ilmiah kenapa gempa dan musibah itu terjadi, tapi hari ini kita sedang menangkap kecerdasan kita, bagaimana ketangkasan kita dalam menangkap bahasa hikmah di balik takdir Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita bertubi-tubi saat ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita melihat musibah, kenapa musibah datang bertubi-tubi? Kita kembali rujukkan itu kepada Al-Quran. Buka surah At-Taubah ayat 126. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala tarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Kata Allah, disinilah ketangkasan kita, saudaraku. Kami datangkan musibah, kata Allah, kami datangkan bencana dalam 1 tahun, marrotan, 1 musibah besar, atau bahkan dalam 1 tahun, marrotaini, 2 musibah besar. Apakah manusia itu tidak bertaubat? Apakah manusia itu tidak mengambil iktibar dan pelajaran? Benar yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Ali? Manuzzila bala. Bala tidak akan turun melainkan karena banyaknya dosa. Wala rufi'a bala. Bala tidak akan diangkat kecuali karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini sedang berubah. Perilaku alam sedang menerjemahkan perilaku kita, saudaraku. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa gerangan, apa sebab mengapa musibah datang bertubi-tubi? Yang pertama, saudaraku, karena terlalu banyak maksiat di atas muka bumi Allah. Buka surah Yasin. Kita yang baca surah Yasin tiap malam Jumat, baca surah Yasin ayat ke-19. Apa kata Allah? Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Hei manusia, musibah demi musibah kami datangkan, malapetaka demi malapetaka kami datangkan, bencana demi bencana kami hadirkan. Apa sebab, saudaraku? Karena dosa keterlaluan manusia di atas muka bumi Allah ini. Perhatikan, saudaraku, LGBT marak di mana-mana. Bukankah kita kembali belajar mengkaji Al-Quran? Nun, umat Nabi Lut dilenyapkan Allah, dimusnahkan Allah, hampir tak bersisa sama sekali, ditimpakan oleh Allah. Apa sebab? LGBT, lesbi, gay, transgender, biseksual. Tapi hari ini juga marak terjadi di tepi-tepi pantai. Ini yang dilakukan. Kenapa tsunami datang? Kata kita, ini yang disindir Allah dalam surah Yasin. Kenapa kita tidak kembali ke dalam surah itu? Karena banyaknya dosa. Yang kedua, karena terlalu banyak yang berbuat zalim. Buka Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 59, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna muhlikil qura." Kami tidak akan hancurkan, binasakan suatu negeri, melainkan di ujung ayat itu di dalam surah ini, ayat yang ke-59, Allah tegaskan, illa wa ahluha zalimun. Negeri itu sudah zalim. Di mana-mana anak durhaka kepada orang tua, anak sudah berani membunuh orang tuanya, para istri sudah berani melawan suaminya, para istri sudah khianat kepada suaminya, para suami tidak lagi bertanggung jawab atas keluarganya, para suami tidak lagi adil dalam rumah tangganya. Maka jangan heran, saudaraku, dulu umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh Allah. Apa gerangan umat Nabi Nuh itu dimusnahkan oleh Allah? Karena musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kaum Ad dihancurkan oleh Allah. Apa sebab, saudaraku? Karena kaum Ad itu orang jutawan, orangnya kaya, tapi membangun villa di atas bukit, lalu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Madian dimusnahkan oleh Allah. Apa sebab? Karena mereka adalah pembisnis, mereka pedagang, tapi curang dalam takaran dan timbangannya. Kaum Sabak dihancurkan oleh Allah. Apa sebab? Karena mereka orang-orang kaya tapi tak bersyukur, mereka berharta tapi enggan berzakat, mereka kaya tapi tidak berbagi antar sesama. Allah musnahkan itu karena terlalu banyak kezaliman di atas buminya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman-kezaliman terlalu banyak terjadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa musibah itu datang bertubi-tubi? Karena orang soleh, karena orang baik diam ketika melihat kebatilan, diam ketika melihat kemunkaran. Ini kita kembali lagi ke dalam Al-Quran. Kita rujuk Al-Quran, surah Al-Anfal. Bukankah Allah jelaskan wattaqu
fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkumul khassah. Takutlah kalian kepada azab, kepada musibah, kepada bencana yang kalau bencana itu datang tidak cuma menempa orang-orang pembuat maksiat, tidak cuma akan didatangkan kepada pendusta, tapi juga orang-orang soleh, orang-orang baik dalam hidup pun akan terkena musibah itu. Apa sebab? Karena kita diam ketika melihat kemunkaran. Ketika bencana itu datang, tak dibedakan mana rumah pendusta, mana rumah pengkhianat, tak dibedakan. Semua akan rata ditimpa musibah. Karenanya, sebab yang ketiga ini adalah orang diam ketika melihat kemunkaran. Maka lewat khutbah Jumat ini, saudaraku, sebagai penyambung lidah, kita saling mengingatkan dalam agama Allah, saling menasihati, saling mengingatkan dalam agama ini, dan kita saling mengingatkan untuk mencegah dalam kemunkaran. Ini yang disampaikan, ini yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Di puncak kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi gempa. Pasca gempa itu terjadi, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab bertanya berapa korban yang meninggal dunia? Bukan. Apakah Umar bin Khattab bertanya berapa parah luka-luka, berapa yang luka berat, berapa yang luka ringan? Tidak. Bukan itu yang ditanyakan Umar bin Khattab pasca gempa. Apa yang ditanyakannya? Hei penduduk Madinah, dosa apa yang sudah kalian lakukan? Maksiat apa yang sudah kalian kerjakan hingga gempa itu datang menjadi teguran bagi kota Madinah ini? Mutlak ini pun kita menilai, saudaraku, karena terlalu banyak dosa dan kezaliman dalam negeri ini. Di puncak kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, lagi-lagi gempa itu terjadi. Selesai gempa terjadi, Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Di dalam surat itu tertulis amma ba'du. Surat ini ditulis, dikirimkan ke seluruh pelosok negeri yang muslim saat itu. Isi dalam tulisan surat itu, hei yang kaya, hei yang jutawan, hei yang hari ini punya harta, bersedekahlah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang yang membayar zakat dan orang yang mengingat Allah lalu mendirikan solat. Apa makna gerangan ini, saudaraku? Kenapa Umar bin Abdul Aziz menuliskan surat? Di dalam surat itu memerintahkan untuk yang berharta bersedekah. Apa sebab, saudaraku? Bukakan Al-Quran, rujukkan kembali ke Al-Quran. Lihat apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau kami ingin membinasakan satu kota, kalau kami ingin membinasakan suatu daerah, kami anugerahkan kepada mereka kekayaan, tapi mereka khianat terhadap itu. Kaya alamnya, luas lautnya, tapi laut tempat prostitusi, laut untuk tembak maksiat kepada Allah. Kaya alamnya, jutawan penduduknya, tapi tak berzakat. Jutawan penduduknya tapi enggan bersedekah. Fadammarnaha tadbira. Kata Allah, kami akan musnahkan, kami akan lenyapkan, kami akan hancurkan negeri itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang baik jangan diam, saudaraku. Yang soleh jangan diam, saudaraku. Hari ini kita datang salat berjum'ah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemaksiatan masih merajalela. Hari ini kita haji naik ke Baitullah, tapi korupsi terus merajalela. Hari ini kita katakan Allahu Akbar di masjid yang maha dahsyat ini. Kita berkata Allahu Akbar, Allah maha besar, kata kita. Tapi di kantor nanti, di hotel, bukan Allahu Akbar, tapi nafsu kita yang akbar. Kita berkata Allahu Akbar di musola, tapi nanti di pasar timbangan kita dan kecurangan kita yang kurang besar. 94 kali kita ucapkan Allahu Akbar dalam salat 5 waktu sehari semalam, tapi untuk mengkerdilkan diri di hadapan Allah untuk saling berbagi belum lagi, saudaraku. Berarti kita salah memahami Allah yang maha besar. Orang baik jangan diam, musnahkan kebatilan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa musibah itu datang bertubi-tubi?
Ini diakibatkan tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Buka Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan-kerusakan terjadi di darat dan di laut. Siapa yang menyaksikan itu? Manusia, tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Gunung, bukit digunduli, banjir datang. Terumbu karang dirusak, ekosistem laut musnah. Yang selayaknya laut elok dipandang mata, menjadi pemandangan yang indah luar biasa. Laut yang seharusnya mengais rezeki, tempat mencari nafkah para pelayan. Tapi saat itu kalau kita kotori, rusak ekosistemnya, laut mencari nafkah bukan lagi tempat mencari rezeki, tapi dia akan menjadi senjata pemusnah bagi orang-orang di pinggir pantai. Apa sebab? Tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Terakhir, kenapa musibah itu datang bertubi-tubi? Karena itu salah satu cara Allah untuk mengampunkan salah, silap, lupa dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hudnin wala adha." Apapun yang menimpa orang muslim, apapun yang menimpa orang beriman, gundah gulana hatinya, risau hatinya, tak tenang jiwanya, sakit yang dirasakannya, bahkan duri yang menancap di kakinya, apa itu? Ujian dari Allah. Kenapa diuji? Karena Allah ingin menghapuskan salah, silap, lupa dan dosa kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita petik hari ini, kita berbelasungkawa saudara-saudara kita yang ada di Lombok, Donggala, Palu, mereka sedang diuji oleh Allah lewat musibah. Bagi mereka yang sudah wafat, maka kita berdoa agar Allah mengampuni salah, silap, lupa dan dosa mereka, dan Allah tepatkan mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. Bagi saudara-saudara mereka yang tertinggalkan, hari ini kita diuji saudaraku. Saat ini yang diuji kaki kita. Datang tak kita kalau dipanggilkan hayya 'alas shalah lewat masjid yang besar? Datang tak? Melangkahkah kaki kita untuk datang ke masjid? Ternyata datang. Ketika diuji kita untuk bergotong royong membangun masjid, membangun surau, membangun tempat pengajian, datangkah kita menggerakkan tangan untuk membantu? Ternyata kita datang. Tapi dalam rangka ini bukan kaki kita yang diuji, bukan tangan yang diuji, tapi kantong kita yang diuji. Seberapa besar kita berinfak menolong, meringankan mereka. Yang ketiga, pelajaran, kesimpulan yang dapat kita petik. Jadikan ini iktibar dan pelajaran saudaraku. Kita orang baik, alhamdulillah. Kita yang sudah datang ke masjid Istiqomah, alhamdulillah. Nasihati saudara-saudara kita, ingatkan mereka agar kita tetap dalam istiqomah dalam agama Allah. Karena kalau bencana itu datang, tak dibedakan mana yang rajin sholat, mana yang tidak sholat. Semua akan rata ketika musibah itu datang. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.